Shalom rekan muda, kembali lagi bersama saya Sema Krisnawiyata Aji dari GKI Bogor Baru dalam acara Youth for Christ. Kita bersama akan menyimak dan belajar dari renungan yang ditulis oleh Pendeta Rita Dwi Lestari dengan judul Mendengar Suara yang Berbeda, diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-81 ayatnya yang ke-12. Sebelum itu marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah ketika kami boleh bersama-sama hadir untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman yang akan kami dengarkan boleh senantiasa menerangi hati kami, mengubahkan kehidupan kami, dan bersama-sama membaharui cara pandang kami melihat kehidupan saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kami menuntun kami untuk kami boleh belajar, untuk boleh senantiasa tunduk di bawah firman Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan, doa kami. Kami siap membuka hati kami, pikiran kami. Bersabdalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Rekan muda, yang menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Mazmur pasalnya yang ke-81 ayatnya yang ke-12. Berbunyi demikian. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Ada sebuah kisah di mana ada 3 orang teman yang bernama Dika, Sony, dan Ale. Mereka sedang bermain game. Mereka mabar bersama pada saat itu. Lalu di dalam game mereka melawan tim lain. Dan kemudian tercetuslah kata-kata ejekan yang tidak senonoh dari tim lawan mereka. Dika dan Sony mendengar kata-kata itu. Dan mereka kemudian membalas dengan kata-kata yang lebih parah. Ale kemudian mengingatkan Dika dan Sony untuk tidak toksik dalam bermain game. Namun Dika dan Sony merespon teguran Ale justru dengan menolak Ale dan menyingkirkan Ale dalam tim mereka. Ale tidak mendapatkan kesempatan bermain bersama Dika dan Sony. Mereka kemudian sama sekali tidak mengajak Ale di tengah permainan yang mereka lakukan. Rekan muda, kalau kita mau melihat bacaan kita bersama-sama diingatkan bahwa Allah telah membebaskan umatnya lebih dulu pada saat itu. Allah telah berkarya bagi orang-orang Israel, menyelamatkan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Sebagai bangsa yang dimerdekakan, Allah mengajar mereka untuk hidup dalam peringatan dan hukum Tuhan. Namun, apa yang mereka lakukan? Mereka menolak jalan kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan. Jalan hidup mereka justru adalah jalan hidup yang menyedihkan. Mereka justru mendengar suara hati mereka sendiri. Mereka hanya mendengar suara yang mereka ingin dengarkan saja, bukan suara yang sebenarnya. Mereka menolak suara Tuhan. Mereka menolak apa yang menjadi perintah Tuhan. Padahal Tuhan menyediakan jalan hidup kekudusan bagi mereka, yang menuntun mereka kepada kemenangan, keteraturan, dan damai sejahtera. Rekan muda, ini yang biasa kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan nasihat, ketika kita merasa ditegur oleh firman Tuhan, kita justru mengabaikan itu semua. Diperlukan kerendahan hati bagi setiap kita untuk menerima teguran dan suara yang lain
yang mengubahkan kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Teguran adalah suara yang menyatakan kebenaran. Teguran adalah suara yang mengarahkan kita untuk kembali ke jalan yang benar, untuk mengingatkan setiap kita untuk tidak terjatuh di dalam dosa. Sesungguhnya tidak ada yang lebih berbelas kasih daripada teguran yang memanggil kembali orang-orang kembali kepada jalannya. Sama seperti Tuhan yang sering menegur setiap kita. Sudahkah kita mau mendengar teguran Tuhan? Sudahkah kita mau mendengar suara Tuhan yang menuntun kita? Atau selama ini kita justru mengabaikan kebenaran dan teguran yang berasal dari firman Tuhan? Silahkan direnungkan. Marilah bersama-sama kita menutup renungan ini di dalam doa. Kami bersyukur ketika kami diingatkan pada hari ini bahwa kami harus mendengar suara yang Engkau nyatakan di tengah kehidupan kami. Mungkin selama ini kami hanya mendengar suara yang ingin kami dengarkan, suara yang mengenakan hati kami, mengenakan diri kami. Tetapi kami melupakan suara Tuhan yang sebenarnya menuntun kami kepada kebenaran, kekudusan, kemenangan, dan damai sejahtera yang sesungguhnya. Ubahkanlah kami ya Tuhan. Perbaharuilah hati setiap kami untuk kami boleh mendengar suara yang lain, suara yang berasal dari Tuhan di tengah kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mohonkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan melalui kuasa Roh Kudus kami telah berdoa, memohon, serta mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa rekan-rekan muda untuk like, komen, dan juga subscribe, supaya banyak orang yang terberkati dari renungan ini. Tuhan memberkati kita semua.